Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Ibu Rani ya. Ibu Rani hari ini akan membawakan materi kita yaitu budi pekerti. Anak-anak Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat selalu ya nak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa lebih dulu ya nak. Kita bersatu dalam doa, kita doa Bapa kami. Semua ambil sikap berdoa. Doa dimulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi kita. Kita mulai saja pembelajaran kita ya. Cakupan materi pembelajaran yaitu budi pekerti. Masih tetap bab pertama ya anak-anak, tentang bersosialisasi dengan teman sebaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat memahami makna bersosialisasi dengan teman yang lebih tua. 2. Siswa dapat memahami bersosialisasi dengan teman yang sebaya. 3. Siswa dapat bersosialisasi dengan teman yang usianya lebih muda. 4. Siswa dapat memahami nilai-nilai yang baik dalam pertemanan, ya. Dalam pertemanan. 5. Siswa dapat memahami pengaruh buruk dalam pertemanan. 6. Siswa dapat menunjukkan contoh bersosialisasi diri dengan teman sebayanya. 7. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai baik di dalam pertemanan. Nah, anak-anak, Ibu hanya mengulang kembali ya materi kita ya. Apa sih teman itu? Teman adalah orang yang senantiasa bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari ya, sehari-hari. Teman biasanya kamu jumpain dalam teman bermain, teman di sekolah, teman di rumah ya, teman sepermainan kamu. Nah, itu yang disebut namanya teman. Teman yang selalu ada dalam hidup kita setiap hari ya. Oke, anak-anak coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah pertemanan yang baik ya anak-anak ya, menjaga kerukunan. Selanjutnya, slide selanjutnya teman dalam permainan. Nih, oke, teman yang kamu miliki itu pasti ada yang teman yang lebih tua dari kamu, ya. Ada teman yang seusianya sama, ya, atau sebaya kita sebut ya. Mungkin seperti contohnya teman sekelas kamu, ya, teman seusia kamu, ya, hanya beda paut berapa bulan aja ya usianya ya, itu teman sebaya. Lanjut lagi ada juga teman yang dianya lebih muda atau adik kelas kamu, bahkan adik kamu sendiri. Nah, itu 3 itu ya nak, temanan kita ya. Lanjut, bagaimana cara bergaul baik terhadap orang yang lebih tua. Kita akan pelajarin bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama, kita harus berbicara dengan sopan, santun, dan ramah. Ya, kita harus berbicara dengan orang yang lebih tua, sopan santun. Tidak bisa kita langsung ngomongnya kasar atau keras, ya. Lanjut, yang kedua, berbuat baik dan membantunya. Jika orang yang lebih tua dari kita butuh bantuan, anak-anak bisa bantu, bisa tolong, ya. Lanjut, contohnya di bawah ini seperti ini gambarnya, nak. Ya, sampai sekarang kita masih menerapkan budaya jika kita berjalan di depan orang yang lebih tua, kita bagaimana? Membungkukkan badan, kita permisi untuk lewat. Nah, itu sopan, nak. Ya, lanjut. Jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus ramah, tidak keras-keras ngomongnya, tidak kasar. Nah, itu juga ya, nak, menghormatinya. Membantunya, misalkan orang yang lebih tua kita lihat ada yang membawa barang yang lebih berat ya, kamu bantu membawanya sebisanya ya. Lanjut, menyeberangi orang yang lebih tua, misalkan ada kamu jumpa di tengah jalan nenek-nenek ingin menyeberang jalan, nah kamu bantu ya orang yang lebih tua tersebut. Nah, bagaimana sikap yang tidak baik? Ini kebalikan dari sikap yang kamu lakukan dengan kebaikan ya nak ya, kebaikan kepada orang yang lebih tua. Sikap yang tidak baik yang bagaimana? Yang kebalikannya Ibu bilang tadi.
berkata keras, ya, kasar, tidak peduli, ya, acuh tak acuh, berbicara sambil bertolak pinggang. Nah, tangannya di pinggang seperti ini, ya, seperti itu tuh nggak sopan ya, Nak. Terus tidak menghormatinya jika orang tua berbicara langsung bagaimana? Tidak peduli. Nah, tidak didengarkan, tidak diindahkan. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya, kamu bisa lihat slide-nya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita berperilaku baik dengan teman yang sebaya? Ya, cara kita bergaul yang baik terhadap teman yang sebaya adalah berlaku jujur. Ya, kalau kita ngomong, kita seadanya jujur ya kepada teman yang sebaya kita. Ingat teman sebaya tadi yang Ibu bilang teman yang seumuran dengan kita. Bisa teman sekelas, ya, bisa disebut dengan teman permainan kamu di rumah, tapi umurnya sama ya, sederajat ya. Lanjut. B. Menolong teman jika mereka membutuhkan. Nah, jika mereka kesusahan, kamu bisa bantu ya, pertolongan. Memberikan pertolongan ya, bantuan. C. Memaafkan kesalahan teman. Ya, jika teman berbuat salah kepada kita, kita maafkan, kita kasih tahu salahnya di mana. Itu teman yang baik ya, Nak ya. Lanjut, D. Saling menghormati dan menghargai. Ya, jadi kita saling menghargai satu sama lain dengan cara bagaimana, Bu? Ngomongnya kita nggak menyakiti perasaan dia, tuh ya, tidak menyinggung perasaannya. Lanjut, yang E. Tidak sombong dan tidak pelit kepada sesama teman. Ya, jadi tidak sombong kalau ketemu sama teman sebaya di luar ya, kamu tegur, sapa ya. Terus kalau kamu ketemu lagi dengan teman sekelas misalkan ya, kamu tegur, sapa, tidak pelit dengan teman. Ya, kalau ada makanan yang lebih kamu bagi share ya, atau apa yang dia tidak punya kamu punya share kembali, oke? Contohnya seperti ini kita lihat. Saling menghormati dan menghargai walaupun kita berbeda suku, bangsa, budaya dan ras ya, Nak ya. Tapi kita tetap satu, kita tetap saling menghormati dan menghargai. Oke, saling memaafkan jika teman berbuat salah tadi yang seperti Ibu bilang. Kita lanjut. Yang ketiga, sikap bergaul kepada teman yang lebih muda. Ya, apa yang harus kita lakukan jika kita berteman dengan orang yang lebih muda usianya di bawah kita? Nah, yang pertama, lihat dalam permainan misalkan, kamu harus menyayangi mereka, ya. Kamu harus bagaimana? Bersikap jujur kepada mereka. Jika mereka berbuat salah, kamu kasih tahu, ya. Langsung beritahu kesalahannya. Nah, itu dia, ya. Lanjut lagi, berbicara kepadanya dengan sopan, memberikan kasih sayang, tunjukkan perbuatan kalian sesuai dengan ucapan, ya, beri bimbingan yang benar, menolong adik kita ya, kita sebut adik karena dia lebih muda dari kita, menolong adik kita bila kesusahan atau kesulitan, misalkan dalam mengerjakan tugas. Nah, itu juga ya. Lanjut lagi, bersabar bila kelakuan mereka menyusahkan kamu ya. Jadi kamu sabar, nggak boleh langsung marah kalau adiknya tidak mau diberitahu atau diberi nasihat, tidak mendengarkan. Nah, kamu harus sabar, kasih tahu pelan-pelan, oke? Lanjut lagi, kitanya ke slide berikutnya. Nilai-nilai pertemanan yang harus kita pahami. Ya, ingat tadi yang Ibu bilang pertama, kita harus saling menghargai, menghormati, saling membantu, setia kawan, saling menjaga dan melindungi. Apa yang harus kita hindari supaya hubungan pertemanan kita tidak bertengkar? Nah, apa yang harus kita hindari? Sikap seperti apa? Ya, yang pertama, menyakiti perasaan teman baik perkataan dan perbuatan. Itu yang harus kamu hindari. Tidak boleh berkata kasar dan menyinggung teman kita dalam perbuatan atau perkataan, ya. B. Menghina dan memandang rendah teman, itu tidak boleh. Ya, karena itu bisa menimbulkan keributan ya, Nak ya, atau pergaulan kita dengan teman tidak baik. C. Kikir dan pelit.
Itu nggak bisa, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. D. Berkata bohong kepada teman. Itu tidak boleh. Nah, inilah hal-hal yang harus kamu pahami. Kalau kamu menjaga sikap seperti ini, ya, pasti nanti pertemanan kamu bagaimana, Nak? Bisa nanti kacau ya kalau kamu mempunyai sikap seperti ini. Jadi kalau kamu sikapnya baik, tidak menghina, tidak kikir, tidak berkata bohong, tidak menyinggung perasaan teman atau ngomongnya kasar, itu pasti pertemanan kamu akan awet. Pergaulan sahabat kamu pasti awet ya Nak ya, baik. Lanjut lagi. Contohnya seperti ini ya Nak. Dalam permainan kita itu menerapkan yang namanya hidup rukun ya, saling menghargai dan saling menghormati, santun terhadap teman, setia kawan. Nah, di sini Ibu jelaskan, saling menghargai dan menghormati itu, Nak, semua yang namanya teman kita temanin, ya, tidak pilih-pilih dalam berteman. Ya, kenapa? Karena kita makhluk sosial ya. Nah, Tuhan kasih sama kita apa, Nak? Tuhan berikan apa kepada kita? Ya, Tuhan memberikan kita anugerah kan, supaya kita menghargai dan menyayangi orang lain. Nah, seperti itu nak ya. Lanjut lagi, santun terhadap teman. Dalam perbuatan sikap, tidak menyinggung omongan perkataan dia ya. Terus tidak menyakiti dia, ya tetap ngomongnya sopan, ramah. Kalau setia kawan bagaimana? Jika teman sakit, teman kesusahan, kita bantu. Oke, anak-anak, teman yang tetap setia di waktu kita senang maupun kita susah yang selalu ada buat kita, itu kita sebut namanya teman yang sejati atau sahabat yang baik. Oke, contoh yang Ibu tampilkan ini sudah Ibu uraikan tadi, menghormati sesama teman, ya, walaupun kita berbeda suku, santun, ya, saling memaafkan. Jika kita punya teman berbuat salah, kita maafkan, ya, berkatanya sopan, tidak menyakiti, setia kawan, kunjungi teman bila dia sakit. Oke, sekarang berhati-hatilah kamu dalam berteman ya terhadap pengaruh buruk berteman. Pertemanan akan membawa pengaruh bagi seseorang. Pengaruh itu ada yang baik, ada juga yang buruk. Ciptakanlah pertemanan yang baik dan hindari pertemanan yang buruk. Jika ada teman yang tidak baik, jangan kita hindari, tetapi kita dekati. Supaya apa? Supaya teman itu menjadi baik seperti kita, ya. Tunjukkan sikap yang baik kepada dia, maka dia akan berbuat baik kembali seperti yang kamu lakukan. Oke? Bisa saja mungkin teman yang berbuat tidak baik itu karena dia ingin mencari perhatian, ya. Nah, kita harus bisa membatasi diri kita dalam berteman. Ya, Nak ya. Jadi kamu harus tahu bagaimana berteman. Karena ada banyak keburukan yang kita dapat jika kita terlalu dekat dengan orang yang tidak baik. Ya, jadi tahu pilah-pilah ya mana baik, mana enggak ya. Hal-hal yang kita lakukan dalam mengantisipasi hal-hal yang buruk dalam pertemanan. 1. Ingat, batasi pergaulan. 2. Tolak secara halus ajakan jika mengajak yang tidak baik. 3. Nasihati perlahan-lahan agar tidak melakukan keburukan lagi. 4. Melakukan hal-hal yang baik adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai contoh agar dia berubah menjadi manusia pribadi yang lebih baik lagi. Oke anak-anak, terima kasih. Materi Ibu sudah selesai. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan untuk hari ini sudah jelas ya. Bagaimana kamu berteman, bersosialisasi dengan teman sebaya, teman yang lebih muda, dan teman yang lebih tua. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti Ibu akan berikan tugas melalui PDF. Kamu pilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Namun sebelumnya, Ibu tutup dengan doa dulu ya, Nak. Kita bersatu dalam doa, pembelajaran selesai ya, Nak. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa, Salam Maria. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, terima kasih.